Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian semua, siswa SMP di Kabupaten Sleman maupun di kabupaten lain yang ada di DIY. Jadi Sleman mengambil start pertama untuk persiapan asesmen daerah, yang mana besok namanya juga tidak jauh beda dengan ASPD, Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah. Jadi asesmen daerah atau ASPD ini dilaksanakan besok di bulan Mei, gitu ya. Nah, untuk itu ini ada soal dari Sleman pada tanggal 27 Januari kemarin. Kita akan bahas untuk soal pemantapan persiapan asesmen daerah, ini judulnya di sini. Oke, di sini ada 30 soal, kita akan bahas bersama-sama. Baik, untuk yang pertama ini adalah tentang pengukuran. Jadi di objek IPA dan pengukuran ini ada 3 hal, yakni panjang, massa, dan juga waktu. Nah, kebetulan di sini soalnya membahas tentang panjang. Di sini ada sebuah balok kubus, kubus berarti semua sisinya sama. Di sini kita lihat bahwa pada penggaris tertulis di sini, kalau penggaris ini mesti sudah jelas satuan utamanya adalah cm ya. Oke, satuan utamanya adalah cm. Berarti kita asumsikan bahwa di sini kita lihat dari startnya itu di 0 dan berakhirnya di 2. Bukan di sini ya, bukan di sini tapi di 2 sini. Nah, untuk itu berarti di sini 2 cm pengukurannya. Nah, yang ditanya adalah hasil pengukuran volume kubus yang diukur siswa. Nah, kita tahu bahwa volume kubus, atau V kubus itu rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi, atau nanti di sini satuannya adalah meter kubik. Nah, kita lihat bahwa di sini 2 cm itu merupakan panjang yang belum dalam satuan internasional. Satuan internasional dari panjang itu adalah meter sesuai dengan jawaban ini. Nah, untuk mempermudah hitungan, kita hitung volumenya dalam cm dulu, lalu kita jadikan meter. Berarti volume sama dengan 2 kali 2 kali 2, satuannya adalah cm kubik. Nah, jadi kita tulis di sini saja. 2 kali 2 kali 2 adalah 8 cm kubik. Kita jadikan meter, kita tahu bahwa senti ke meter itu tangganya naik 2. Jadi dari sentimeter, desimeter ke meter tangganya naik 2. Berarti kalau kubik gitu ya, kalau sentimeter kan berarti dia dibagi 100 gitu ya. Kalau kubik berarti dia dibagi satunya ini 1000. Berarti kalau 2 dia dibagi 1 juta atau 10 pangkat 6. Dibagi 10 pangkat 6. Artinya 8 cm ini dibagi 10 pangkat 6 atau dibagi 1 juta gitu ya. Berarti 8 dibagi 1 juta, nolnya ada 6 meter kubik. Nah, bisa kita tuliskan 1 juta itu nolnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sama aja kalau kita pangkatkan bentuknya, jadi kayak di jawabannya 10 pangkat min 6, jawabannya ada 8 kali 10 pangkat min 6, karena nolnya ada 6. Tapi di bawah jadi minus. Kalau di atas berarti nanti pangkatnya plus bukan minus. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut nomor 2. Di sini proses pemanasan sejumlah air diperlihatkan pada gambar berikut. Jadi di situ ada zat 1. Zat 1 ini merupakan zat cair gitu ya. Zat 2 ini merupakan gas, zat 3 ini merupakan padat. Nah, ini kompetensi dasarnya, ini materi pokoknya adalah di unsur senyawa campuran pada cair gas di klasifikasi materi. Jadi ini klasifikasi materi kelas 7. Kita lihat kondisi susunan partikel pada peristiwa tersebut. Jadi ini coba lihat zat 1 cair, zat 2 gas, zat 3 padat. Oke, kita lihat di sini zat 1 adalah cair, zat 2 gas, zat 3 padat. Oke, saya tuliskan saja biar nggak bingung. Cair, gas, lalu padat. Nah, cair kita tahu bahwa susunan partikelnya itu tidak seperti gas dan padat. Jadi kita lihat dulu yang paling mudah menjadi penentunya adalah yang padat terlebih dahulu. Karena pada zat padat ini partikelnya rapat dan tidak memiliki celah sama sekali ya. Berarti otomatis yang paling benar di sini zat padat adalah yang nomor D di sini.
Lalu yang cair itu berada di tengah-tengah antara gas dan padat. Jadi yang kedua biasanya yang gas dulu biar enak. Yang paling renggang itu adalah cenderung yang gas. Ya ini ya. Dan yang ini berarti jawabannya D, jelas. Ini sangat mudah. Partikel pada zat gas itu paling renggang, tidak berdekatan, dan gaya tariknya sangat lemah. Kalau zat padat itu sangat rapat, sangat kuat, dan dia padat, rapat gitu ya, sangat rapat. Bahkan kalau zat cair itu dia rapat tapi dia masih bisa bergeser, berpindah-pindah antar partikel, antar ruang partikel, cuman nggak ini renggang si gas begitu. Oke, untuk nomor 3 di sini ada gambar orang sedang menggoreng pisang gitu ya, menjadi pisang goreng begitu. Kita lihat di sini ada beberapa peristiwa yang bisa kita tentukan mana perubahan fisika atau kimia gini. Nah, kita ingat bahwa perubahan fisika itu dia secara fisik dan dia hanya berubah secara bentuk begitu saja. Jadi tidak ada zat yang baru. Jadi tidak ada zat yang baru atau tidak muncul zat yang baru. Kalau perubahan kimia itu berarti dia munculnya zat baru. Nah, ini tanda-tandanya nanti ada zat baru. Nah, di sini ada 4 pernyataan gitu ya. 1, kayu yang terbakar menjadi abu. Nah, dari kayu menjadi abu ini tanda kimianya ini menjadi zat baru. Berarti ada ya. Berarti nomor 1 betul. Nomor 2, bagian bawah wajan menjadi berwarna kehitaman. Nah, ini merupakan jelaga ya. Jelaga itu perubahan karbon. Jadi hitam ini karbon asap dari si pembakaran kayunya. Ini juga merupakan zat baru. Nah, ini jadi dia merupakan perubahan kimia juga. Nah, terus nomor 3, adonan pisang yang matang berwarna kecoklatan. Nah, perubahan warna pada adonan pisang ini juga merupakan perubahan kimia dia. Jadi dia sebenarnya merupakan perubahan kimia. Nanti kita lihat opsinya. Ini saya juga lihat ada sesuatu yang salah gitu ya. Jadi di sini ada zat baru juga. Zat baru di sini juga perubahan kimia. Pengaduk untuk menggoreng menjadi lebih panas ini perubahan fisika di sini karena hanya berubah suhu. Jadi dia berubah suhu. Jadi yang paling tepat itu yang kita ragukan yang 3 ya. Yang ketiga ini kita ragukan. Nomor 1 dan 2 itu jelas perubahan kimia karena dia munculnya zat baru. Berarti yang C dan D ini jelas bukan jawabannya, dia salah gitu ya. Berarti nomor 1 dan 2 kimia. Nomor 4 dia pasti fisika. Berarti antara ini jawabannya berarti yang paling tepat B. Tapi, nah ada tapinya. Tapi yang ketiga ini masih diragukan. Karena adonan pisang yang matang berwarna kecoklatan. Padahal sebenarnya pada adonan pisang yang belum matang itu kan tepung ya. Tepung dicampur pisang itu belum berubah. Padahal perubahan warna kecoklatan itu juga terjadi perubahan kimia anak-anak. Nah, jadi adanya perubahan senyawa karbonnya. Nah, dia muncul zat-zat yang baru, ada zat radikal bebas di situ yang ketangkap, kebentuk dan lain sebagainya. Jadi adonan pisang yang matang berwarna kecoklatan, perubahan warna itu merupakan sebuah ciri perubahan kimia. Jadi perubahan kimia yang paling menonjol itu adalah munculnya gas, perubahan warna. Jadi ada perubahan warna. Nah, ini kayak gitu, perubahan warna, munculnya gas, bau yang berubah, itu merupakan perubahan kimia. Jadi di sini sebenarnya 1, 2 dan 3 itu perubahan kimia, yang 4 ini perubahan fisika. Yang ini jawabannya, cuman yang paling mendekati yang B ya, karena harus dijawab, harus ada yang benar. Jadi ya jawabannya B harusnya, tapi di sini termasuknya kimia. Oke. Lanjut untuk nomor 4, di sini kita mulai soal hitung-hitungan. Perhatikan grafik pemanasan air dari wujud padat sampai menjadi cair. Oke, di sini kita lihat bahwa diketahui terlebih dahulu. Oke, diketahui kalor jenis S setengah kalori
kalau jenis air sekian, kalorifer sekian. Maka massa air yang digunakan pada proses tersebut, oke. Berarti di sini kita hanya memilih satu proses di antara banyak prosesnya saja. Jadi kita lihat di sini proses dari min 10 sampai menjadi 0. Jadi di sini S sampai menjadi 0 sampai dia mencair dan menjadi air di suhu 50 derajat ini ada 3 proses. Katakanlah ini proses pertama, proses kedua, proses ketiga. Di proses 1, 2, dan 3 ini massanya sama, anak-anak semua. Jadi massa di proses 1 itu sama dengan massa di proses 2 sama dengan massa di proses 3 karena air di sini sama gitu. Ini cuman prosesnya saja. Berarti kita gunakan salah satu proses. Yang paling enak sih yang proses pertama ini. Kita langsung culik saja di sini proses pertama ini grafiknya miring. Berarti di grafik miring ini terjadi perubahan suhu dari min 10 sampai 0. Berarti ketika grafiknya miring terjadi perubahan suhu, rumusnya kita pakai Q yang mencodot MC delta T karena ada delta T-nya, ada perubahan suhunya. Berarti kita di grafik yang pertama ini kita pakai rumus MC delta T. Nah, karena di sini wujudnya min 10 sampai 0 itu S, berarti C-nya kita pakai CS. Nah, kita tinggal tulis diketahuinya. Ini Q1 gitu. Berarti Q1 kita lihat di sini ya. Kita tulis diketahui yang kepake saja ya. Q1 dari 0 awalnya di sini titik awal ini 0 sampai 2500 kalori. Berarti Q1-nya adalah 2500 kalori. Nah, lalu masanya yang ditanya dulu aja di sini ditulis ditanya massa berapa gitu. Nah, lalu CS. Nah, kita nggak perlu nulis diketahui semua karena yang dipakai cuma CS. C itu apa? Kalor jenis. Nah, kalor jenis S di sini setengah kalori per gram derajat Celcius. Lalu delta T, delta T-nya tuh dari min 10 ke 0 di sini. Berarti ini delta T-nya adalah 10 derajat karena perubahan suhu itu tidak ada nilai negatif gitu ya. Perubahan suhu itu ya yang gede dikurangi yang kecil, 0 dikurangi min 10 ya jadinya 10. Kita langsung masukkan, kita cari M. Berarti C dan delta T ini kita pindah ke sebelah kiri. Yang awalnya kali jadi bagi. Berarti M sama dengan Q1 per CS kali delta T. Sama dengan kita tuliskan Q1-nya 2500 karena di sini gram ya, berarti kita nggak perlu ubah ke kilogram, nggak apa-apa. Per di sini 0,5 kali 10. Kita tulis bawahnya di sini 2500 kalori dibagi setengah kali 10. Berarti sama aja 2500 dibagi 5 sama dengan 500 gram. Oke ya, jawabannya yang C. Oke, ini tentang suhu dan kalor. Ini kelas 7 semester 1. Lanjut kita ke nomor 5. Saya kecilkan aja, semoga masih bisa dilihat di video ini. 3 peserta didik yaitu Abimanyu, Bagaskoro, dan Kartono di sini menggunakan indikator lakmus merah dan biru. Hasil ujinya seperti ini. Oke. Beberapa pernyataan, jadi kita disuruh untuk melihat kesimpulan dari pernyataan ini apakah benar atau salah. Gunakan konsep bahwa pada kertas lakmus gunakan konsep asam. Asam itu ada M-nya merah. Berarti asam ketika ketemu lakmus merah maupun biru, dia akan berubah jadi merah. Merah tetap merah, biru jadi merah. Kalau basa ada B-nya, berarti basa itu biru. Jadi ketika ketemu lakmus merah akan jadi biru dan lakmus biru tetap biru. Kita lihat di sini merah jadi biru, biru tetap biru. Berarti Abimanyu ini dia basa gitu ya, karena biru hasilnya. Kita lihat yang bawah ini saja. Kalau Bagaskoro merah tetap merah, biru tetap biru, berarti dia netral. Netral itu garam gitu ya. Kalau ini biru jadi merah, merah, berarti dia Kartono itu asam. Kita lihat kesimpulannya. Larutan yang uji yang digunakan Abimanyu bersifat asam dan akan terasa licin jika digosokkan dengan tangan. Salah ya, jelas karena sudah ada asam ini berarti salah karena si Abimanyu itu basah. Berarti
Kita lihat yang ada satunya berarti salah. Jawab opsi A dan B salah. Kita lihat antara opsi C dan D, kita nggak perlu baca semua. Kita tinggal lihat antara C dan D yang beda apa. Oh, berarti nomor 2 dan 3. Berarti yang 4 ini jelas benar gitu ya. 2 dan 3 kita lihat mana yang paling benar. 2. Larutan uji yang digunakan Bagaskoro bersifat garam. Oke, netral itu juga sama dengan garam. Bisa jadi, oke. Karena kertas lakmus yang dicelupkan tidak berubah warna. Oke, betul nomor 2. Nomor 3, larutan uji yang digunakan Kartono basa dan akan melepaskan ion. Oke, yang Kartono dia asam ya, salah. Jadi kalau misalkan untuk pengetahuan jawabannya C tadi. Untuk pengetahuan asam itu di dalam air dia menghasilkan ion H+, melepaskan ion H+. Kalau basa itu ketika dimasukkan ke dalam air, dia akan melepaskan ion OH-. Nah, H+ itu hidrogen, OH- itu hidroksida. Asam sifatnya adalah masam gitu, dan juga agak-agak korosif gitu ya kalau kena. Kalau basa itu dia rasanya pahit, licin gitu, dan juga dia bersifat kebalikannya gitu ya, tapi mirip dengan asam kayak gitu untuk efeknya sebenarnya. Oke. Lanjut nomor 6. Nah, ini juga masih unsur senyawa campuran. Jadi ini si pembuat soal suka membuat soal tentang unsur senyawa campuran karena sudah muncul 3 soal yang tadi di klasifikasi materi maksud saya. Yang pertama tadi bentuk molekul zat padat, cair dan gas, yang kedua asam basa, dan yang ketiga adalah perbedaan unsur senyawa dan campuran. Ini terutama unsur dan senyawa ini si pembuat soal berarti banyak di klasifikasi materi ada 3 soal sendiri. Kita lihat di sini pernyataan yang sesuai data. Oke, jadi ciri unsur, molekul unsur itu terdiri dari atom yang sejenis. Jadi di dalam unsur itu hanya boleh atomnya itu satu jenis saja. Kalau senyawa, nah ini dia bisa lebih dari satu, harus lebih dari satu atom. Nah, cuman unsur dan senyawa ini memiliki kesamaan, yakni bentuknya tunggal. Nah, atau dia nggak bisa dipisahkan secara fisik gitu ya. Oke, yang pertama H2 merupakan senyawa, jelas salah karena H2 itu satu atom, salah ya. 2. Oksigen merupakan unsur, oke betul karena terdiri dari satu jenis atom oksigen, oke betul. Jenisnya itu satu jenis aja. Kalau satu buah salah, satu buah atom itu salah, tapi satu jenis benar. Jadi ini kata pentingnya di jenis ini. Cl2 klor merupakan molekul unsur karena satu jenis atom klorin, betul. NO merupakan molekul senyawa 2 unsur yang berbeda, oke betul. CO2 merupakan molekul unsur, salah, harusnya senyawa. Berarti jawabannya yang paling benar adalah 2, 3, dan 4. Ini yang cendol. Oke, jadi di sini H2 ini yang pertama ini, H ini dia unsur, O ini unsur, N2 unsur, Cl2 unsur, yang bawah ini adalah senyawa. Jadi yang atas ini dia unsur, yang bawah ini dia senyawa. Oke, lanjut nomor 7. Nah ini tentang grafik pada gerak lurus beraturan dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Ini di kelas 8 semester 1. Jadi ini tentang gerak. Coba kita lihat grafik pola tetesan oli yang sesuai. Oke, kita akan lihat di sini pada PH dan HR, berarti ada 2 proses. Proses yang pertama dan proses yang kedua. Kita analisis dulu yang pertama. Ini ada waktu dan juga kecepatan. Artinya apa? Semakin ke kanan waktunya semakin bertambah, semakin ke atas berarti kecepatannya semakin bertambah. Ini berjalan ini. Berarti dari P ke H dia kecepatannya bertambah secara konstan. Berarti ini termasuk GLBB dipercepat. Nah, artinya apa? Grafiknya naik, itu GLBB dipercepat. Yang kedua, ini datar, pasti dia GLB. Dengan waktu yang bertambah, tapi kecepatannya sama di 3,5, berarti dia GLB. Kalau dilihat di ticker timer atau tetesan oli, nah, karena ini yang ditanya adalah tetesan oli, kita lihat jawabannya. Oke, yang pertama tadi dipercepat, yang kedua ini GLB gitu ya. Oke, yang A
Di sini arah gayanya ke kanan. Kalau tetesan oli itu membacanya adalah searah gitu ya. Searah dengan arah gaya. Maksud saya berlawanan, sorry berlawanan. Jadi yang pertama, kalau misal gayanya ke sana, berarti justru yang pertama itu di sini bacanya searah. Searah, benar. Jadi P ke H ke R gitu ya. Ini sudah kelihatan. Jadi ini kalau ke sana kan, kalau misalkan mobil atau ini tadi siapa ini tadi peristiwanya? Oh, benda gitu. Dari benda yang diamati, nggak ada mobil, nggak ada apa. Kalau dia bergerak ke kanan, berarti awalnya dia netesi olinya itu dari yang kiri gitu ya. Jadi ini adalah start. Jadi di sini startnya. Begitu juga yang di bawahnya start, terus di sini finishnya atau akhir. Nah kan dia netes tes sampai ke bentuk pola. Nah semakin, jadi kalau rapat itu tandanya dia lambat. Karena semakin lambat tetesannya semakin rapat. Kalau renggang itu berarti dia dalam keadaan yang cepat gitu ya. Nah, terus kalau konstan itu artinya setiap jarak titiknya sama. Kita lihat yang pertama tadi dia GLBB dipercepat, berarti harusnya dia dari rapat ke renggang. Yang dari rapat ke renggang itu jawabannya antara A dan juga si C. Lalu yang Q ke R dia GLB, berarti nggak boleh ada perbedaan jarak antar titik, berarti jawabannya adalah yang A. Bacanya dari kiri ke kanan gitu ya. Sorry, tadi saya di awal salah gitu. Salah ngomong sebenarnya. Jadi startnya, finishnya di situ, jadi bacanya juga ke kanan. Beda lagi dengan ticker timer. Ticker timer itu bacanya kebalikan. Jadi dari kanan ke kiri, kebalikan arah gayanya gitu. Oke, kita lihat sekarang nomor 8. Nah, ini soal tentang energi. Seorang atlet loncat indah melakukan gerakan seperti pada gambar. Diketahui masanya adalah 60 kg. Lalu G percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Ketinggian maksimal ada di posisi 2. Nah ini di ketinggian maksimal. Jadi dia loncat dulu. Saya pengen lihat di sini 2 meter gitu ya. 2 meter itu H maksimal. Jadi H ketinggian maksimumnya itu 2 meter. 12 meter di posisi 2 berarti di sini. Jika percepatan gravitasi ini, maka energi kinetik pada posisi 3 yaitu 8 meter di atas permukaan air adalah, berarti kita lihat di sini 8 meter energi kinetiknya berapa. Ini yang akan kita gunakan. Kalau cuman ada ketinggian dan juga massa, berarti kita akan menggunakan konsep energi mekanik anak-anak semuanya. Energi mekanik di semua titik itu sama. Di titik 1, energi mekanik di titik 1 itu sama dengan energi mekanik di titik 2, sama dengan energi mekanik di titik 3, sama dengan energi mekanik di titik 4. Padahal kita tahu bahwa energi mekanik itu sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, ini harus kalian ketahui konsepnya. Kalau konsepnya sudah bisa, maka ini gampang. Kita lihat di posisi 2 itu adalah ketinggian maksimum. Tapi kalian tahu bahwa ketika berada di ketinggian maksimum pada gerak jatuh bebas, ini kecepatan dia pada saat di titik 2 ini dia baru dalam kondisi 0 kecepatannya. Artinya di kondisi 2 ini dia akan jatuh. Nah pas akan jatuh itu dia diem sejenak baru nanti dia jatuh. Jadi di posisi 2 itu kecepatannya adalah 0, tapi ketinggiannya maksimum. Sehingga energi mekanik di posisi 2 itu harusnya kan EP2 ditambah EK2. Tapi karena EK, kita coba lihat rumusnya dulu biar makin ingat. Energi potensial itu rumusnya massa kali gravitasi kali ketinggian. Kalau energi kinetik itu rumusnya setengah kali M kali V kuadrat. Nah, V itu kecepatan. Nah, apabila kecepatannya 0, maka energi kinetiknya juga 0. Karena kecepatan di posisi 2 kan 0. Berarti energi kinetiknya otomatis 0. Sehingga energi mekanik di posisi 2 itu tinggal energi potensialnya saja. Nah, ini dapat kita tulis EP di posisi 2 itu M kali G kali H di posisi 2.
Masanya sama 60 kali 10 kali H di posisi 2 adalah H maksimum itu 12. Oke, nah ini kita bisa hitung 60 kali 10 kali 12. Jadi jawabannya adalah 7200 Joule. Nah, kalau sudah berarti ini energi potensial di titik 2 karena sama dengan energi mekaniknya, berarti energi mekanik di semua titik adalah sama, yakni 7200 Joule. Artinya untuk mencari energi kinetik di titik 3, ini kita harus tahu energi potensial dan mekaniknya, karena kan energi mekanik di titik 2 itu sama dengan di titik 3 yang ditanya itu sama dengan energi potensial di titik 2 ditambah energi kinetik di titik 2. Nah, energi mekaniknya karena sama berarti 7200 ini energi potensial kita di titik 2 bisa dicari, akhirnya ketemu EK di titik 2. Energi kinetik di titik 3 kok 2 terus sih. Titik 3 sama dengan energi mekanik di titik 3 dikurangi energi potensial di titik 3. Nah, energi mekanik udah ketemu, kita tinggal nyari energi potensial di titik 3. Nah, ini tinggal M kali G kali H di titik 3. Berarti 60 kali 10 kali ketinggiannya adalah 8. Jadi di sini 6 kali 8 48 4800 Joule. Sehingga anak-anak semuanya, energi kinetik di posisi 3 adalah 7200 dikurangi 4800. Berarti sama dengan berapa ini? 1200 Joule ya. 1200 Joule. 2400. Oke, sorry. Jawabannya adalah 2400 Joule. Oke, yang C. Begitu. Yang penting konsepnya paham ya. Oke. Lanjut nomor 9. Peristiwa lain yang disebabkan oleh rotasi bumi ditunjukkan oleh pernyataan nomor. Oke, di sini yang rotasi bumi. 1. Waktu di Jakarta menunjukkan 15 ketika di London pukul 3. Oke, perbedaan waktu itu adalah rotasi. Pergantian siang dan malam betul. Gerak semu matahari dari utara ke selatan ini salah. Gerak semu itu matahari seolah-olah di bulan tertentu dia berada di utara. Di bulan tertentu seolah-olah berada di selatan. Seperti sekarang di bulan Januari ini berada di selatan sehingga kita mengalami musim hujan gitu ya. Oke. Bintang-bintang yang nampak bergerak dari arah timur ke barat. Oke, benar ini. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 4. Jawabannya B. Oke. Nomor 10. Nah, ini soal analisis di sini tentang pemindahan massa bandul. Oke. Seorang siswa melakukan percobaan dengan menggunakan model neraca lengan dengan beban yang ada di kedua sisi. Oke, ini nanti digeser-geser. Siswa tersebut kemudian menggeser beban 5 kg ke pengait D. Oke, jadi awalnya pada saat seimbang itu gambarnya seperti ini. Seimbang itu artinya apa? Seimbang itu artinya di sini yang kanan sama dengan yang kiri gitu ya. Oke. Terus yang berarti usaha yang kanan, W kanan itu sama dengan W1 sama dengan W2, atau beban sama dengan beban 1 sama dengan beban 2 gitu. W di sini kan usahanya F kali L gitu ya. Oke. Nah, terus kita lihat di sini supaya seimbang, tetap seimbang, habis digeser. Jadi awalnya begini, lalu yang 5 kg ini digeser ke D. Digeser ke D kan jadi nggak seimbang. Nah, biar jadi seimbang dengan cara bagaimana gitu. Nah, kita lihat. Oke. Selanjutnya beberapa perlakuan. 1. Menambahkan anak timbangan ke X ke titik H. Sebentar, saya copy dulu, saya pindah aja. Ya, baik. Kita lihat di sini. Setelah digeser di titik ini ya, kita lihat, kita misalkan satu titik-titik ini misalkan 1, 2, 3, 4 gitu aja ya. Satuannya sama karena nanti bisa kecoret. Jadi di sini W1 sama dengan W2 yang awalnya. Ini pasti kita nyari massa benda yang kedua dulu ini berapa gitu biar kita bisa tahu gitu ya. Oke, jadi karena sama berarti F1 kali L1 sama dengan F2 kali L2, dimana F nya di sini adalah bebannya. F1 di sini 5 kilo,
Jadi 5 kilo ini harusnya dikali dengan gravitasinya 10, akan tetapi karena F sama, berarti kita cuman perbandingan masanya saja. Tapi biar kalian paham, dimana F itu sama dengan M kali G, dimana di sini gaya beban ya. Gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Tapi karena nanti bisa kecoret, ini kan sama aja M kali G, M1 kali G kali L1 sama dengan M2 kali G kali L2. Nah ini G-nya kita bisa coret. Sebentar. Ini G-nya coret. Nah tinggal M1 M2 dan L1 L2. Berarti ini 5 kilo kali L1. Ini pada awalnya dia dari titik tumpunya, dari ini titik tumpu 1 2. Di sini jaraknya 2 bunderan. M2-nya yang ditarik, terus L2-nya di sini 1 2 3 4, ada 4. Nah, kenapa kita harus tahu M2? Nah, nanti biar bisa tahu keseimbangan setelah ditaruh di D ini kita cocokkan satu-satu nanti. Berarti M2 di sini 10 sama dengan M2 kali 4. Berarti M2-nya sama dengan 10 bagi 4 ya. Sama dengan 2,5 kg. Jadi ini kita sudah ketemu massa keduanya adalah 2,5 kg. Nah, sekarang jika menggeser beban ke pengait D, berarti sekarang jaraknya yang D ini sudah jadi 3 nanti 1 2 3. Nah, jadi beda ini nanti. Yang kedua ini bebannya ini yang 5 kg jadi di posisi D. Biar seimbang gimana? Nah, kita coba satu-satu. Yang pertama, menambahkan anak timbangan X ke titik H. Ingat, syaratnya harus W1 sama dengan W2, F kali L1 sama dengan F2 kali L2. Menambahkan anak timbangan X ke titik H. X itu 1 kilo ke titik H. Berarti di sini nanti dia jadi tambah gitu ya. Ada 2 nanti di sini ditambahkan gitu. Berarti kita coba lihat. Nah, ini kita coba satu-satu. Ini soal analisis banyak ya ini nanti. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Kita gunakan ini. Nomor 1, menambahkan anak timbangan X ke titik H. Oke, X ke titik H berarti 1 kilo ini ditambahkan di titik H. Berarti ada tambahan 1 kilo ya di sini ya. Berarti yang kanan ada 2, yang kiri ada 1. Oke, nggak apa-apa. Kita misalkan, jadi maunya kiri sama dengan kanan gitu aja anak-anak. Berarti W saya tambahkan kiri sama dengan W yang kanan. W di sini usaha ya. Oke, berarti yang sebelah kiri itu F1 kali L1 tok. Sama dengan yang sebelah kanan, berarti ada 2. Kita misalkan yang 2,5 tadi F2 tetap ya, F2 kali L2 ditambah karena tambah ada 1 kilo, di sini F3 kali L3. Kenapa ada 2? Karena di sini bandulnya juga dipasang 2. Nah, karena tadi F-nya itu G-nya di sini sama ya, G-nya sama, berarti tinggal M1 kali L1 sama dengan M2 kali L2 ditambah M3 kali L3. Nanti juga berlaku untuk yang lain karena gravitasinya sama sehingga kita coret. M1 tadi 5 kali L1 1 2 3, 5 kali 3 sama dengan, pokoknya kalau nanti harus sama gitu ya, kalau seimbang itu artinya sama. M2 di situ 2,5 kali L2 1 2 3 4 kali 4 sama dengan ditambah M3 di sini 1 kilo dikali L3 1 2 2. Berarti 15 harus, berarti yang kanan juga 15. 10 tambah 2. Berarti nggak mungkin ya karena ini 12. Berarti nomor 1 dia salah, berarti bukan. Oke. Sekarang kita lihat yang nomor 2. Semoga cukup, nggak apa-apa. Menambahkan anak timbangan X. Oke, berarti ini yang tadi kita hapus saja, yang satu ini kita hapus. Malah hapus semua. Oke, yang ini kita hapus ya. Oke, menambahkan anak timbangan X ke titik K. Berarti di sini di titik K ini nanti ada si X-nya. Berarti 1 kilo. Nah, coba kita lihat, berarti yang kiri nggak berubah ya, berarti sama 5 kali 3 tadi 15 sama dengan, kenapa kok langsung 15? Karena M kali L1 5 kali 3 yang kiri nggak di bawah sama dengan ada 2. Di sini F2 nya juga tidak diubah, beban kedua juga tidak diubah. Kita tulis langsung 2,5 kali 4 tadi 10 gitu ya.
10. Nah, ini ditambah sekarang M kali L3. L3-nya itu sekarang yang X. Masanya X itu 1 dikali L3-nya coba X ke titik tumpu. Dari K ya berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1 kali 5. Berarti ini 15 sama dengan 10 tambah 5. Oke, 15 sama dengan 15. Berarti betul. Oke. Nomor 2 benar karena seimbang. Gitu aja. Nomor 3 sekarang kita lihat. Menambahkan anak timbangan Y ke titik L. Berarti ini kita tambahkan yang Y ke titik L. L di sini yang terakhir gitu ya. Berarti yang sebelah kiri nggak di bawah, nggak diubah-ubah, berarti sama 15. Yang bandul 2 juga nggak diubah, berarti 10 tetap. Ditambah sekarang yang ketiga, berarti massa yang ketiga tadi Y, berarti setengah massa kali panjangnya Y. Coba kita lihat dari L ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 6. Nah, berarti di sini 15 sama dengan 10 tambah 3, berarti nggak mungkin ya, salah. Berarti yang ketiga itu salah. Sekarang yang keempat, yuk. Yang keempat, menggeser anak timbangan yang sudah dipasang di J, berarti yang sudah dipasang di J yang setengah kilogram ini ke titik L. Berarti yang sebelah kiri juga nggak diubah, 15 tetap. Sekarang kita ubah massa jaraknya yang kedua ini menjadi ke titik L. Masanya 2,5, nggak perlu nambah-nambah bandul lagi, nggak perlu nambah anak timbangan lagi. Kita tinggal kali ke titik L, berarti di titik L sini yang J ini ya, J ditimbang ke L. 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 2,5 kali 6. 15 sama dengan 15. Oke, berarti yang 4 betul. Berarti sudah ketembak jawabannya 2, 4. Nah, karena tadi opsinya 3, pasti nomor 5 benar. Coba kita cek biar lebih mantap. Nomor 5, menambahkan anak timbangan X ke titik H dan anak timbangan Y ke titik L. Wah, banyak banget. Saya hapus dulu biar nggak ribet. Ini soalnya sulit ini. Sulitnya apa? Kebanyakan ngitung. Banyak banget ini. Coba kita lihat. X ke titik H, ini tambah X di bawah ya, tapi ya bandulnya ya. Terus Y di titik L. Walah, oke banget. Tapi jawabannya pasti benar. Yang kiri nggak diubah-ubah, berarti tetap 15 sama dengan, nah ini baru kita tambahkan ada 3. Yang ini yang J nggak diubah-ubah, berarti tadi 10 ya, kan 2,5 kali 4, 10 tambah, nah ini ada 2. Yang X dulu, X itu 1 kilo masanya, tak kasih kurung aja, 1 kali jaraknya. Kalau X ini tadi berarti dari H ya, yang awal ini X ke H di titik H 1, 2, berarti 1 kali 2 ditambah lagi dari Y ini di titik L 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nya itu setengah, berarti setengah kali 6. 15 sama dengan 10 tambah 2 tambah 3. 15 sama dengan 15. Oh, benar. Berarti jawabannya adalah yang 2, 4, dan 5. Oke, silahkan jika ingin dilihat. Ini yang penting seimbang antara kiri dan kanan. Seimbang itu artinya nilainya sama usahanya. Oke. Berarti jawabannya tadi adalah yang 2, 4, dan 5, yang D, delta. Begitu nomor 10. Oke, kita lanjut untuk nomor 11. Di sini ada kedalaman. Ini tentang bunyi ya. Jadi P dan Q dalam danau, jika massa jenis air, oke, rho air, massa jenis itu rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik, dan percepatan gravitasi G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka selisih tekanan hidrostatis yang dialami P dan Q. Masih ingat tekanan hidrostatis rumusnya adalah rho GH, gampang ya. Karena selisih, karena rho dan G-nya itu sama, berarti kita cuma tinggal melihat perbandingan hanya saja, ini gampang. Tapi di sini kita lihat adalah selisih, oke. Berarti nggak apa-apa kalau selisih, berarti dihitung satu-satu. Jadi tekanan hidrostatis di titik P. Nah, ingat diukur kedalaman. Berarti di sini HP adalah 15, HQ adalah 10. Tekanan di hidrostatis di titik P adalah rho kali G kali H di titik P. Rho G-nya sama 1000 kali
G-nya 10 kali HP itu 15. Berarti di sini 150.000 Pascal. Dan P di titik H itu rho kali G kali H di titik H. Di sini adalah 1000 dikali G-nya 10 kali H di titik H adalah 10. Berarti di sini 100.000. Berarti selisihnya adalah 50.000. PP dikurangi PH sama dengan 150. K dikurangi 1000 itu K ya. Dikurangi 100K. Berarti sama dengan 50 kilo Pascal. Berarti jawabannya yang A. Udah gitu saja. Gampang ya ini ya, rho GH, rho GH. Oke, nomor 12 kita lihat di sini. Wah, ini pilihan ganda kompleks lagi. Memang sekarang favoritnya adalah nyocokin satu-satu jawaban makin banyak gitu. Tapi nggak apa-apa. Nomor 12, sekelompok siswa melakukan percobaan dengan menggetarkan tali seperti ini. Nah, ini 300 cm itu dari titik P ke H. Waktu yang dibutuhkan adalah 6 detik. Oke, 6 detik itu dari P ke H ya, 6 sekon. Maka pernyataan berikut yang benar adalah 1. Panjang gelombang adalah 300 cm. Langsung salah. Karena panjang gelombang itu satu bukit dan satu gelombang. Sekarang kita lihat jumlah gelombang dari P ke H itu ada berapa? Kita lihat ya. Satu bukit, satu lembah. Di sini ada setengah bukit. Nah, kita lihat setengah bukit. Kita taruh garis tengah dulu ini aja biar enak. Duh kok enggak sinkron. Ini. Nah, ini aja. Untuk membantu ya di sini. Jadi setengah bukit. Nah, berarti di sini sampai sini. Nah, ini satu gelombang. Namanya lambda. Terus di sini sampai sini juga ini lambdanya. Terus dari sini sampai sini ini lambdanya. Berarti ada 3 lambda atau 3 gelombang di sini. Berarti ada 3 lambda. Jumlahnya 3 gelombang ya. Satu gelombang berarti lambdanya, kalau di sini ada 3 gelombang saja 300, berarti panjang gelombangnya adalah sepertiganya atau 100 cm. Periode gelombang adalah 6 detik. Oke, periode itu simbolnya adalah T besar. T besar, T periode itu rumusnya titin, dimana T ini adalah waktu, N itu adalah jumlah gelombangnya. Nah, tadi titin ya, T sama dengan waktunya 6 detik, jumlahnya 3, harusnya dia 2 sekon periodenya. Berarti periode gelombang 6 detik salah. 1 dan 2 ini salah. Frekuensi itu kebalikan dari periode Fanta. Berarti nek Fanta kebalikannya ya 3/6 sama dengan setengah Hertz. Berarti betul. Nomor 4, cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu lambda kali frekuensi. Ini cm per detik. Lambdanya tadi sudah ketemu 100. Berarti tinggal 100 dikali frekuensinya setengah. Berarti sama dengan 50 cm per sekon. Betul ya? Berarti jawabannya adalah yang 3 dan 4. Oke, lanjut nomor 13. Ini juga suka dengan bunyi ini sepertinya orangnya. Mungkin di sini kompetensinya yang dikeluarkan adalah cuman beberapa ya. Ini gelombang, ini juga bunyi gitu. Ini bunyi pantol, kita lihat. Bukit O dan P. Seorang berada di antara, berarti orangnya di antara, belum tentu di tengah. Mengeluarkan bunyi yang dapat dipantulkan kedua tebing. Dari bukit O, bunyi pantol terdengar 1 detik setelah bunyi asli dikeluarkan. Oke, jadi setelah orangnya berteriak he gitu. Nah, ini didengarkan kembali balik meneh itu setelah 1 detik. 1 detik, 1 sekon. Lalu disusul setengah detik kemudian bunyi pantol dari bukit P. Berarti kalau setengah detik kemudian berarti setelah H gitu. Nah, ini 1,5 detik kemudian berarti di sini waktunya adalah 1,5 detik. Jangan sampai terkecoh. Nah, jika cepat rambat bunyi di tempat di udara di situ adalah V sama dengan 340 meter per sekon. Jarak antara tebing O dan tebing P adalah, oke, berarti kita lihat jaraknya. Kita tahu bahwa jarak itu di sini rumus kecepatan adalah S per T. V adalah S per T, di mana jarak dibagi waktu. Berarti S sama dengan V kali T. Nah, kita berarti cari jarak satu-satu.
jarak yang pertama ini dari bukit O ke orang, jarak yang kedua ini dari orang ke bukit P. Berarti di sini kita harus tahu. Sekarang karena ini bunyi pantul, berarti datangnya bolak-balik. Artinya waktu yang dibutuhkan ini 1 detik, ini 1,5 detik, itu bolak-balik. Nah, kalau dijumlahkan, ini gampangannya, ini kita jumlahkan saja. Daripada nyari satu-satu, ini sulit. Kita jumlahkan saja jaraknya, waktunya maksud saya. Berarti nanti kan ketemu satu jarak. Kalau dari orang ke bukit P balik lagi ke orang 1,5 detik, dari bukit O ini bolak-balik 1 detik, berarti kalau misalkan dua-duanya dijumlahkan, berarti kan 2 detik. Nah, akan tetapi karena yang dibutuhkan satu lintasan saja, berarti ini adalah setengah kali T-nya. Nah, T total, T waktu total. Oke, jadi waktu total dari P dan O ini adalah 1,5 tambah 1, berarti di sini 2,5 sekon. Tapi ini statusnya masih bolak-balik ya, bolak-balik. Nah, padahal waktu yang dibutuhkan pada jarak ini adalah setengah T-nya saja, setengah T gitu ya. Berarti di sini T total yang seharusnya itu sama dengan 2,5 per 2. Berarti di sini adalah 1,25 ya. 1,25 sekon itu untuk satu kali. Nah, padahal yang ini satu kali berarti S sama dengan V-nya 340 kali 1,25. Oke, berarti sama dengan di sini adalah jawabannya 425 meter. Jawabannya adalah B.